Hai, presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas forum jurusan MMSI BINUS. Dengan saya Francisca. Di sini saya mengambil studi kasus SWMI dengan question 2 Supply Chain Management. SWMI sendiri merupakan perusahaan franchise yang menjual es krim dan minuman cepat saji yang berkembang pesat dalam 3 tahun terakhir. Harga dari produk es krim atau minuman yang ditawarkan itu termasuk cukup terjangkau, sehingga peminatnya banyak. Nah, namun belakangan ditemukan bahwa keluhan pelanggan itu meningkat seiring dengan kecepatan penambahan gerai, di mana manajemen menjadi khawatir bahwa permasalahan keluhan pelanggan tersebut dapat menjadi kendala untuk ekspansi bisnis ke depannya. Berikutnya adalah referensi yang digunakan untuk studi kasus ini. Kemudian ada pemetaan terhadap tahapan TOGAF. Tampilan di depan merupakan langkah-langkah dari tahap TOGAF itu sendiri. Dimulai dengan tahap nomor 1, preliminary phase, di mana tahapan ini kita butuh identifikasi tujuan dan kebutuhan SCM itu sendiri. Hal ini biasanya melibatkan pengumpulan informasi, konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan pemahaman yang mendalam terhadap proses dan tantangan SCM yang dihadapi. Kemudian kita akan membentuk tim arsitektur dan penyusunan rencana arsitektur. Setelah itu kita butuh analisis konteks bisnis, di mana faktor-faktor internal dan eksternal dan analisa terhadap tantangan dan peluang yang ada. Kemudian berikutnya adalah arsitektur vision. Pada tahapan ini kita memerlukan pemahaman terhadap kebutuhan SCM, di mana perusahaan biasanya harus memahami kebutuhan dan tantangan SCM yang ada. Kemudian kita butuh identifikasi nilai bisnis, termasuk analisa manfaat dan dampak yang diharapkan dari perbaikan dan perubahan arsitektur yang akan dilakukan. Nilai bisnis ini biasanya dihubungkan dengan tujuan organisasi yang tak lain itu seperti efisiensi biaya, efektivitas operasional, peningkatan kepuasan pelanggan, dan pemenuhan persyaratan peraturan. Kemudian berikutnya kita di tahap bisnis arsitektur, di mana kita memerlukan pemetaan terhadap proses bisnis, itu mencakup proses bisnis yang terkait dengan SCM itu sendiri. Biasanya kita harus identifikasi dari proses perencanaan pengadaan, manajemen persediaan, produksi, distribusi, sampai ke pelayanan pelanggan. Kemudian kita butuh analisa kebutuhan bisnis dari perspektif proses bisnis sendiri, data, infrastruktur, maupun fungsionalitas sistem itu. Kemudian kita yang ketiga itu ada KPI, di mana proses ini melibatkan hal-hal yang relevan dengan KPI. Biasanya digunakan untuk mengukur kinerja SCM itu sendiri dalam memantau keberhasilan implementasi arsitektur. Oke. Kemudian berikutnya dari tahapan TOGAF itu di IS arsitektur, di mana kita butuh identifikasi terhadap kebutuhan sistem informasi. Biasanya kita butuh pemahaman terhadap proses bisnis sendiri
kebutuhan data, dan persyaratan fungsionalitas sistem yang akan digunakan untuk mengelola rantai pasokan. Setelah itu, kita butuh mapping dan integrasi terhadap sistem informasi, seperti sistem manajemen persediaan, sistem perencanaan dan pengadaan, sistem manajemen gudang, dan sistem pelacakan pengiriman. Mapping ini diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan integrasi dan konsolidasi sistem yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas SCM. Kemudian yang berikutnya dari IS arsitektur itu adalah pengelolaan data dan informasi. Tahapan TOGAF berikutnya adalah teknologi arsitektur, di mana pemangku kepentingan itu perlu melakukan pemilihan terhadap teknologi apa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan SCM. Pemilihan terhadap teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, pengendalian biaya, dan meningkatkan kinerja SCM. Pada tahap kedua dari teknologi arsitektur yaitu security. Perlindungan data atau informasi sensitif dalam rantai pasokan, perlindungan terhadap ancaman cyber, dan implementasi kebijakan keamanan teknologi yang sesuai. Tahap ketiga dari teknologi arsitektur adalah backup dan recovery. Pemantauan kinerja sistem, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, manajemen kapasitas, dan pemulihan bencana. Tahap berikutnya dari TOGAF yaitu opportunity dan solution, di mana kita butuh pemahaman mendalam terkait tantangan dan kebutuhan dalam rantai pasokan, serta kita perlu identifikasi area yang memungkinkan untuk perbaikan dan efisiensi. Tahapan berikutnya adalah migration planning, di mana kita butuh analisa kebutuhan migrasi. Biasanya kalau company semakin besar, maka migrasi itu menjadi satu concern bagi manajemen, karena ini akan berkaitan dengan peningkatan performa, integrasi, dan skalabilitas terhadap rantai pasokan. Setelah analisa kebutuhan, maka diteruskan dengan langkah kedua yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Biasanya mencakup dengan kapan kita butuh melakukan migrasi, siapa saja yang bertanggung jawab, resiko apa yang akan diterima apabila migrasi bermasalah, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait. Tahapan berikutnya atau tahap terakhir dari TOGAF adalah Implementation Governance, di mana tahap ini biasanya bersifat pengawasan dan pemantauan, serta evaluasi dan pembelajaran. Hal-hal ini biasanya dilakukan untuk identifikasi dan penanganan masalah yang muncul selama implementasi, kemudian mengawasi dan memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Setelah itu, kita perlu mencocokkan hasil implementasi dengan tujuan yang diharapkan agar kita dapat mengidentifikasi area yang dapat ditindakkan untuk meningkatkan proses dan praktik dalam pengelolaan yang baik di masa depan. Berikut adalah perbandingan manfaat dari pemanfaatan TOGAF itu sendiri. Ada beberapa poin yang bisa ditampilkan di sini. Yang pertama adalah pemahaman perusahaan terhadap visi dan misi itu sendiri. Kalau sebelum TOGAF itu mungkin kurang jelas.
Nah, setelah implementasi TOGAF, maka gambaran terhadap visi misi perusahaan menjadi lebih jelas dan terstruktur, sehingga kita jelas arahnya mau kemana. Kemudian yang kedua adalah di segi kebutuhan dan tantangan bisnis yang dialami. Sebelum memakai TOGAF, biasanya informasi yang diterima itu akan terpecah-pecah satu-satu sehingga kita menjadi kesulitan dalam analisa terhadap masalah yang dihadapi. Dengan implementasi TOGAF, kita dapat memperoleh informasi yang lebih terstruktur sesuai dengan visi misi, tujuan bisnis, dan kebutuhan bisnis, serta tantangan yang dihadapi lebih jelas sehingga kita mampu membekali diri dengan solusi yang terbaik. Kemudian kita di nomor 3 itu adalah keperluan sistem informasi pada perusahaan. Sebelum ada TOGAF, fokus terhadap penggunaan sistem informasi kurang jelas. Setelah TOGAF, dari unit yang terlibat sampai alur proses digambarkan dengan jelas sehingga penggunaan information system di perusahaan yang tepat menjadi lebih tepat sasaran. Berikutnya di poin nomor 4, penerapan IT di perusahaan. Karena kurangnya implementasi pada poin sebelumnya, implementasi IS, maka penerapan IT di perusahaan juga akan berdampak kurang jelas. Setelah pemakaian TOGAF, penerapan IS yang lebih teratur membuat pemangku kepentingan dan stakeholder menjadi lebih paham dalam memilih jenis IT yang digunakan, serta proses security, backup, dan recovery data menjadi lebih jelas. Berikutnya di nomor 5, kita ada rencana migrasi. Pada sebelum TOGAF, rencana migrasi tidak begitu jelas, namun setelah implementasi TOGAF, berkat adanya visi misi yang jelas, rencana migrasi terhadap proses berjalan lebih baik karena telah dipertimbangkan dari sebelumnya. Hal ini dapat meningkatkan skalabilitas agar pelayanan lebih baik. Yang terakhir itu adalah di poin monitoring dan evaluasi. Pada sebelum TOGAF biasanya tidak begitu efektif karena tidak semua alur proses itu diterapkan secara ISIT, sehingga proses audit harus mengakses data secara manual. Setelah pemakaian TOGAF, proses pengawasan dan audit kinerja menjadi lebih mudah berkat gambaran visi misi yang jelas disertai dengan penerapan IS dan IT di perusahaan. Demikianlah rangkuman studi kasus SWEMI di topik Supply Chain Management SCM. Terima kasih.